Halo mahasiswa UT, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang selalu sehat walafiat. Selamat datang di sesi 3 mata kuliah pembelajaran kelas rangkap ini. Pada sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengorganisasikan kelas di dalam pembelajaran kelas rangkap. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika melaksanakan pembelajaran kelas rangkap atau dalam hal ini merencanakan pembelajaran kelas rangkap adalah yang pertama kita akan melihat bagaimana penataan fisik dari ruangan kelas. Apakah penataan fisiknya bersifat atau menerapkan model 221, 222, ataupun 333 yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Nah, kemudian hal-hal lain yang perlu juga diperhatikan itu adalah bagaimana seorang guru SD dapat membuat suatu pojok kelas menjadi sebuah sudut aktivitas yang mana nantinya siswa-siswa yang tergabung dalam satu kelas itu bisa dengan senang untuk melakukan aktivitas di sana. Misalkan saja sudut baca atau sudut literasi atau mungkin sudut ilmiah, sudut eksperimen, begitu dan seterusnya, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh setiap guru. Nah, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan oleh seorang guru ketika melaksanakan pembelajaran kelas rangkap itu adalah tentang bagaimana memajang hasil karya dari siswa SD tadi. Jangan sampai karya-karya nanti berserakan di dalam kelas. Karena ini sangat penting. Siswa SD ketika memajang hasil karyanya di depan kelas atau di pojok-pojok tertentu dan itu dilihat nanti oleh temannya, maka itu akan meningkatkan rasa percaya diri dan prestasi bagi si siswa tadi. Nah, sehingga seorang guru perlu merancang di mana pajangan-pajangan dari hasil karya itu tadi diletakkan. Nah, kemudian hal lain selanjutnya yang perlu diperhatikan seorang guru dalam menerapkan PKR ini adalah membuat denahnya. Nah, denah ini diperlukan agar ketika nanti menyusun atau menata dari pajangan, kemudian menata kursi, menata sudut-sudut aktivitas, itu tidak akan menjadi bingung dan dirasakan lebih mudah ketika menggambarkan denah terlebih dahulu. Oleh karena itu, ini juga termasuk hal yang penting. Nah, hal penting selanjutnya lagi yang perlu diperhatikan bagi Anda sebagai guru SD yang saat ini ataupun mungkin sebagai calon guru SD adalah tentang bagaimana untuk memfasilitasi kelompok belajar. Baik itu kelompok belajar yang sifatnya kecil maupun kelompok belajar yang sifatnya besar. Karena terbatasnya seorang guru di dalam pembelajaran kelas rangkap ini, maka memungkinkan kembali terjadi permasalahan-permasalahan. Nah, misalkan saja seperti bagaimana kita bisa memfasilitasi kelompok belajar itu tadi jika kelompoknya ada banyak. Nah, ini mungkin menjadi masalah yang perlu untuk dicarikan solusi. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melalui perekrutan tutor sebaya maupun tutor kakak. Nah, dalam hal ini yang akan menjadi tutor itu adalah siswa-siswa yang lebih cepat memahami materi dibandingkan dengan siswa-siswa lainnya. Ini akan sangat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran kelas rangkap. Selain tutor sebaya dan tutor kakak, seorang guru juga dapat memilih dan mempersiapkan tutor lain, misalkan saja seperti tutor masyarakat dan penjaga sekolah. Anda bisa lihat penjelasannya di dalam materi inisiasi 3 yang harus Anda download nanti. Di sana sudah lengkap penjelasan terkait dengan bagaimana cara untuk memilih dan mempersiapkan tutor-tutor tersebut. Ada dua hal juga yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama adalah aturan rutin kelas atau ARK, yang merupakan seperangkat aturan yang dimiliki oleh guru dalam mempersiapkan PKR. Nah, ini sangat penting digunakan ya, karena tanpa aturan ini maka kelas nanti menjadi tidak kondusif.
Sehingga aturan rutin kelas atau ARK ini nanti akan disampaikan guru ketika akan melaksanakan PKR. Namun bagaimana jika keadaan tidak sesuai rencana? Nah, untuk itulah ada satu istilah yang penting di dalam PKR, yaitu kegiatan siap atau KS, di mana KS itu sendiri merupakan kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh seorang guru ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Untuk itulah KS di sini juga sangat berperan penting. Itu tadi sekilas tentang materi pengorganisasian kelas di dalam PKR yang akan Anda pelajari di dalam sesi 3 ini. Saya ingatkan kembali bahwa Anda harus mempelajari modul ini secara mandiri, sehingga Anda lebih bisa memahami tentang bagaimana cara mengorganisasikan kelas. Selain itu, Anda juga bisa bertanya, Anda juga bisa memberikan komentar di dalam forum diskusi 3. Dan Anda juga bisa memberikan pengalaman atau membagikan pengalaman kepada teman-teman Anda di dalam LMS melalui forum diskusi 3 itu. Di dalam sesi 3 ini, Anda juga harus mengerjakan tugas 1 yang ada di dalam LMS. Anda lihat instruksinya di sana, hal-hal apa saja yang ada di sana Anda lakukan. Dan jangan lupa untuk mengupload APKG 1 dan APKG 2 di dalam link upload yang sudah disediakan. Itu saja penjelasan singkat dari saya tentang pengorganisasian kelas di dalam belajar kelas rangkap. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan melakukan sesuai dengan instruksi yang ada. Ada Milea, ada Dilan. Jalan di Bandung, hujan-hujanan. Semoga dosa kita diampuni Tuhan. Selamat Hari Lebaran.